Oke teman-teman, selamat siang. Berjumpa dengan saya Ivan di podcast yang berjudul yaitu Tantangan Gen Z ketika memasuki atmosfer di dunia kerja. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber saya yaitu Mas Lucky. Ya, Lucky ya. Halo Mas Lucky. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Masa. Oke, di sini saya akan tanya-tanya Mas Lucky seputar gimana sih menurut Mas Lucky perbedaan paling terasa antara dunia kampus dan dunia kerja. Gimana Mas? Bisa dijelaskan secara singkat? Singkat Mas. Ya. Perbedaannya sangatlah besar Mas, jauh banget. Kayak di dunia kampus itu masih ada gimana ya? Masih ada toleransi kalau ada deadline, ada tugas itu ada toleransi ya. Ya. Tapi kalau di dunia kerja itu nggak bisa Mas. Itu masalahnya urusan langsung dengan klien. Oh iya. Jadi kayak beda jauh banget kedisiplinan sama ya semacam itu harus lebih ditingkatkan lagi. Harus on time gitu ya? Oke. Berarti setiap kayak kita dapat job apa gitu, kita harus sesuai dengan deadline yang ditetapkan kayak sesuai sama klien gitu. Oh iya Mas. Maksudnya urusannya sama klien lebih sulit daripada dari dosen gitu loh. Ya, soalnya kalau udah sama klien itu kalau salah dikit kita yang diomelin. Bisa bawa nama perusahaan juga kan. Kalau ada kayak kelebihan melewati deadline, kayak editan kerjaan kita yang kurang bagus itu kayak bawa nama perusahaan. Oke. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu tantangan apa yang paling berat menurut Mas Lucky saat pertama kali mulai kerja? Bagiku ya, tantangan pertama kali yang sulit itu adalah bagaimana kita mengondisikan diri kita yang dari pelajar menjadi seorang pekerja itu sulit banget. Kayak memperkenalkan lingkungan kerja. Ya. Langsung itu kayak beda banget gitu loh vibe-nya itu. Kayak di tempat kerja itu nggak ada yang namanya nyantai-nyantai, nggak ada gitu. Jadi kita harus mengejar apa yang kita targetkan biar kerjaan kita sukses lancar gitu. Harus profesional ya? Harus profesional. Nggak bisa Mas kalau main-main di tempat kerja itu. Ya. Sulit. Soalnya kalau main-main juga kita kena omel. yang jelas gitu. Ya. Apalagi kan kalau Gen Z kan. Kalau kita bicarakan Gen Z ke dunia kerja, biasanya kan sekarang kan yang lagi rame-ramenya kan kayak Gen Z tuh kayak susah adaptasi gitu. Iya. Karena Gen Z itu terlalu nyantai sih. Iya. Ikutnya nggak bisa kalau dibuat kayak serius tegang nggak bisa. Ya. Oke. Ya, next untuk pertanyaan yang ketiga ya. Oke, menurut Mas Lucky, apakah budaya kerja di kantor membuat Mas Lucky kaget? Dan kalau boleh tahu di bagian apa? Kalau untuk kaget ya, itu yang pasti kaget sih. Yang pasti pertama kali memasuki dunia kerja itu pasti kaget, gak bisa kalau ternyata cuma seperti ini, gak bisa tuh kaget sih. Ya. Kayak yang biasanya itu semena-mena kita mengerjakan dengan mood kita sendiri, itu dipaksa itu kaget pasti. Ya. Kan biasanya kan kita ngerjain tugas atau ngerjain hal yang kita inginkan itu kayak nunggu mood dulu. Ya. Contoh ngerjain tugas, aku nggak mood nih, nanti malam aja gitu kan. Kalau di kerja itu nggak bisa. Ya. Sesuai kita aja ya. Mood gak mood kita harus kerjain. Ya. Dipaksa kerja, jadi kayak kerja di perasaan nggak enak gimana ya, perasaan pas gak mood itu tertekan banget gitu. Udah gak mood, dipaksa harus harus profesional ya. Oke. Jadi kayak berat banget, kaget lah pastinya kalau untuk awal-awal. Oke. Untuk pertanyaan keempat ya. Ya, seberapa sulit sih adaptasi dengan aturan kerja yang mungkin kaku ya bagi beberapa orang, termasuk yang kita bicarakan ini Gen Z. Terus kayak jam kerja, target gitu. Gimana?
Oh, itu aslinya tergantung tempat kerja sih, Mas. Kalau kalau saya itu mainnya itu seperti kayak ada beberapa pekerjaan kayak di freelance gitu, Mas. Ya. Ikutnya. Jadi nanti ditarget kan. Contoh nanti di dalam 1 minggu itu ada berapa pekerjaan, contoh ada 2 kan. Jadi kita harus mengejar targetnya itu gimana caranya seminggu itu nggak sampai melewati, gimana ya, bisa selesai dalam seminggu itu. Ya. 2 project tadi bisa selesai dalam 2 tadi itu. Kayak bisa dibilang deadline ya. Kayak gimana ya, bisa merasakan gimana ya, yang jelas jangan itu tadi lah, harus disiplin. Ya, biar gimana ya, tepat waktu ya. Oke. Buat ini yang selanjutnya yaitu di mental health atau tekanan kerja. Banyak kan yang bilang Gen Z itu ringkih secara mental, apalagi udah masuk dunia kerja. Menurut Mas Luki, itu stigma atau fakta? Aslinya tergantung orangnya sih. Oh, tergantung ya. Kalau Untuk Mas Luki pribadi sih. Kalau aku pribadi itu fakta sih. Kayak mental ini gimana ya? Kayak jadi banyak pikiran banget, kayak tertekan banget gitu loh. Ya. Apalagi itu nanti kerjanya itu di satu ruangan sama bos kita. Ya. Wah, itu kayak tekanan depresinya, waduh, Kayak grogi ya. grogi banget. Grogi sama gimana caranya kita menuangkan kreatif kita ke dalam proyek kita itu sulit jadinya keluarnya. Oke. Ya. Nah, ini nih ada pertanyaan lagi ya, yang saya mau tanyakan ke Mas Luki. Ya. Tekanan apa yang paling menurut Mas Luki rasakan di tempat kerja Mas Luki? Kan aku kan kerja kan ada di dalam kantor dan di lapangan. Ya. Nah, pas yang di kantor itu tekanannya yang jelas tekanan batin sih, kayak kita itu nggak bisa leluasa. Jadi kita harus melihat komputer berjam-jam untuk mengerjakan hal tersebut. Itu kayak stres gitu, Mas. Ya. Kayak terkekang, nggak bisa apa-apa. Kita harus nyelesain deadline, harus gitulah di dalam ruangan terus, itu kayak stres pastinya. Jenuh juga ya. Jenuh. Ngadep PC berjam-jam. Jenuh. Di ruangan yang sama. Apalagi dengerin lagu yang sama terus itu jenuh banget, Mas. Pasti sih. Nah, yang di lapangan itu tekanannya itu dari klien, Mas. Ya. Kalau di lapangan kan kita bertatapan langsung dengan klien, jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan kita itu harus lancar, harus Sesuai kemauan klien. sesuai kemauan klien, dan gimana cara kreativitas kita dikeluarkan di tempat lapangan itu gitu, Mas. Oke. Jadi kayak banyak beban sih, banyak pikiran nanti. Terus teamwork juga kan kalau di lapangan gitu. Itu harus chemistry juga ada. Chemistry tetap mesti ada, Mas. Kalau gak ada chemistry itu wah pasti berantakan untuk itunya. Kalau kita ngomongin di lapangan ya, pernah nggak sih Mas Luki itu ketika lagi kerja di lapangan gitu, pernah nggak kayak miskom gitu antara satu sama yang lain, terus gimana cara ngatasin itu? Oh, untuk miskom sendiri itu sering sih, Mas. Tetap ada miskom. Di lapangan itu miskom itu nggak sama tim, bisa juga sama klien juga, Mas. Ya. Kalau nggak sama tim bisa sama klien. Miskom pertama yang paling bahaya itu miskom waktu. Kayak nanti di rundown klien tadi kan, nanti ada acara jam 5 pagi contoh ya. Acara jam 5 pagi. Setelah datang jam 5 itu ternyata acaranya dimajuin. Malahan dimajuin jadi setengah 5 lah. Kayak kita itu miskom telat banyak. Kayak tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba nggak ada komunikasi. Pas komunikasi itu pas
pas paginya mas. Jadi kan kita gimana ya, bingung, Iya, kaget kan? kaget pasti. Itu gimana cara kita tepat waktu di tempat pekerjaan itu sulit banget mas. Apalagi belum prepare peralatan yang lain. Yang pasti prepare sendiri kayak ambil bersihin tas kayak gitu kan belum juga kan. Apalagi nanti di perjalanannya nggak tahu kita kan dapat klien yang jauh terdekat dari tempat kita kerja. Bisa aja di itu kesasar di maps-nya. Ya. Kayak di Google Map itu bisa kesasar juga sih. Oke. Ya, untuk yang berapa? Ada mungkin tinggal berapa pertanyaan? Ya, pertanyaan terakhir lah ya. Kayak apa lingkungan kerja itu cukup peduli dengan kesehatan mental karyawan muda? Gimana? Maksudnya gimana? Apakah lingkungan kerja cukup peduli dengan kesehatan mental karyawan muda? Termasuknya kayak Gen Z kayak kita ini. Lingkungan kerja itu tergantung tempat kerjanya juga sih. Ya kayak gimana ya? Yang punya tempat kerja itu kayak bosnya itu kan? Bosnya Ya. kayak pas ini kan di tempatku ini masalahnya juga bosku ini juga Gen Z mas. Jadi kita sama-sama Gen Z? jadi bisa sefrekuensi mas. Kayak Enak gitu. nanti kalau ngerjain itu bisa lah kita sharing-sharing Ya. langsung itu karena kita sefrekuensi kan gara-gara satu Iya. generasi kan. Sama-sama Gen Z. juga. Gitu. Jadi tergantung tempat sih mas. Kalau ada juga yang tempatnya itu yang sama orang yang lebih tua, sama kayak boomer apa gitu. Iya, kayak gimana ya? Kita sebagai Gen Z itu kan kalau satu tempat kerja sama yang lebih tua kan kayak Kayak harus sungkan ya gitu. ya sungkan sih mas lebih tepatnya. Tapi kalau di dunia kerja harus kita bagaimana cara kita melakukan baik. Ya itu tadi ya, adaptasi itu ya. Adaptasi, bagaimana cara kita melakukan adaptasi di tempat kerja sih, cuma itu doang. Oke, terima kasih Mas Lucky buat waktunya, dan mungkin cukup sampai di sini podcast kita bersama narasumber kita Mas Lucky. Nantikan podcast saya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, see you next time and bye. Peace.